Bayangin ini waktu lebaran. Lo lagi duduk manis di ruang tamu, santai, menikmati kue nastar. Suasana tenang, sejuk, semua orang ngobrol akrab. Tapi tiba-tiba, dari seberang meja, ada satu suara yang memecah kedamaian. Kapan nikah? Boom! Detik itu juga, kue nastar yang tadi enak berubah jadi hambar. Lo senyum, tapi hati lo bergetar. Ini bukan pertanyaan biasa, ini ujian mental. Oke, ketemu lagi dengan gue Tando Zahar. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya meskipun agak terlambat tapi nggak apa-apa lah ya. Kali ini kita ngobrol santai soal drama yang sering bikin anak-anak sekarang overthinking ya. Ya, kita akan ngobrol santai di hati karena semua topik punya sisi berarti. Lebaran, momen sakral di mana silaturahmi jadi menu utama. Tapi juga jadi ajang interogasi tahunan yang seringkali lebih bikin jantung deg-degan daripada wawancara kerja. Lo datang dengan niat suci nih, pengen ketemu keluarga. Pulangnya malah bawa beban mental. Kapan nikah? Udah kerja di mana? Gajinya berapa? Ini tuh bukan basa-basi bro. Ini interogasi terselubung yang bisa bikin lo ngerasa kayak tersangka kasus KPK. Dan yang paling parah, jawaban lo jarang banget bisa memuaskan mereka. Lo jawab, masih cari yang cocok. Langsung dikatain pemilih. Lo jawab, alhamdulillah kerja freelance. Langsung dicurigai nggak punya penghasilan tetap. Serba salah. Tapi tenang, di video ini bakal ada beberapa tips buat lo gimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan absurd ini dengan kepala dingin. Tanpa baper, tanpa overthinking. Dengan ilmu stoikisme, kita bakal bedah gimana caranya tetap waras di tengah ombak pertanyaan yang gak ada ujungnya. Kenapa sih setiap lebaran ada aja pertanyaan absurd yang muncul? Apa ini semacam ritual turun-temurun gitu? Atau ada peraturan tak tertulis yang bilang kalau lo harus nyodorin pertanyaan basa-basi biar suasana gak kaku? Sebenarnya, banyak dari mereka gak ada niat jahat bro. Cuma masalahnya, yang kecil buat mereka bisa gede banget buat kita. Mereka mikirnya cuma sekedar ngobrol, padahal buat lo ini bisa jadi bom waktu yang bikin lo overthinking semalaman. Lo inget gak waktu kecil ditanyain kelas berapa sekarang? Itu kan pertanyaan default buat anak kecil ya. Nah begitu lo gede, pertanyaannya naik level nih. Dari udah kuliah di mana, ke udah kerja di mana, lalu lanjut ke kapan nikah. Seakan hidup ini cuma urutan milestone yang kalau nggak lo ikutin, lo dianggap gagal. Padahal, hidup nggak sehitam putih itu. Ada orang yang sukses di umur 20-an. Ada yang baru ketemu jalannya di umur 40-an. Tapi buat sebagian orang, kalau lo nggak sesuai jalur yang mereka anggap normal, lo bakal terus-menerus ditanya seolah-olah hidup lo ada yang salah. Jadi gimana caranya supaya lo tetap bisa menjaga ketenangan batin, tanpa harus baper setiap kali ada pertanyaan absurd yang mendarat? Sekarang kita masuk ke filosofi yang bakal jadi senjata utama lo. Stoikisme. Marcus Aurelius pernah bilang, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Artinya yang bisa lo kontrol cuma diri lo sendiri bro. Omongan orang itu di luar kendali lo. Jadi gini, ketika lo ditanya pertanyaan yang bikin risih, ada dua pilihan. Pertama, lo bisa baper, kesel, lo kepikiran berhari-hari. Yang kedua, lo bisa memilih buat mengontrol reaksi lo. Orang boleh ngomong apa aja, tapi cara lo merespon itu ada di tangan lo. Bayangin, lo kayak batu karang di tengah ombak. Gelombang pertanyaan datang, tapi lo tetap kokoh. Senyumin aja, jawab dengan santai. Jangan kasih mereka bahan buat ngegas. Contohnya, kapan nikah? Doain aja om atau tante biar dapat yang terbaik. Itu yang biasa gue lakuin bro. Kalau ditanya kapan nikah ya gue selalu jawab doain aja. Terus gajinya berapa sekarang? Alhamdulillah cukup buat makan dan nabung dikit. Kok belum punya anak?
Nah, ini bisa jawab lagi usaha, mohon doanya. Kuncinya ya jangan kasih drama ke mereka, bro. Selain itu, gunakan teknik mirroring. Balikin pertanyaan dengan nada bercanda. Kapan nikah? Wah, om atau tante dulu nikah umur berapa sih? Atau, kok masih sendiri? Om atau tante kalau masih muda dulu gimana sih caranya ketemu jodoh? Nah, dengan cara ini lo nggak terpojok dan percakapan bisa mengalir lebih santai. Sekarang pertanyaannya gimana biar nggak overthinking setelah pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Yang pertama, sadari bahwa opini mereka bukan takdir hidup lu. Epictetus pernah bilang, "It's not what happened to you, but how you react to it that matters." Orang boleh berkomentar apa aja, tapi yang menentukan hidup lu ya lu sendiri. Lo nggak harus menjawab ekspektasi mereka. Kedua, stop berandalin dunia orang. Jangan bandingin hidup lo sama saudara sepupu yang udah punya rumah dan mobil. Hidup itu bukan lomba cepet-cepetan kok, bro. Lo punya jalur sendiri. Dan yang lebih penting, semua orang punya timingnya masing-masing. Yang ketiga, fokus ke hal-hal yang lo bisa kontrol aja. Daripada kepikiran omongan orang, mending pakai energi itu buat ningkatin skill, kerja lebih cerdas, atau bahkan cari cara biar tahun depan pertanyaannya beda. Kalau lo nggak mau terus-terusan jadi korban pertanyaan absurd, ada satu solusi jitu. Jadi master di bidang lo sendiri. Kenapa? Karena kalau lo udah punya proof of work, pertanyaan mereka bakal berubah dari kapan nikah jadi gimana caranya bisa sukses kayak lo. Lebaran itu momen silaturahmi, bukan sesi sidang skripsi. Pertanyaan absurd itu bakal selalu ada, tapi reaksi kita yang bisa kita kendalikan. Seneca pernah bilang, "We suffer more in imagination than in reality." Jangan biarkan satu pertanyaan bikin lo kepikiran seminggu. Hidup bukan kompetisi siapa yang paling duluan nyampe tujuan. Hidup itu perjalanan, bukan perlombaan. Lo nggak perlu validasi siapa-siapa buat jadi bahagia. Gue Tandu Zahar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau lo pernah ngalamin pertanyaan absurd juga pas lebaran. Dan gimana cara lo nanggepinnya, kita sharing bareng. Dan satu lagi, jangan biarkan omongan orang mendefinisikan kebahagiaan lo. Lo yang punya kendali penuh atas hidup lo sendiri. Nikmati prosesnya, hargai setiap langkah. Dan jangan lupa, tetap waras, tetap kuat. Dan salam stoik.